wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Pengendalian Keuangan. Pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Manajer menggunakan serangkaian metode dan sistem pengendalian untuk menangani berbagai masalah dan elemen organisasi yang berbeda. Metode dan sistem dapat mempunyai banyak bentuk dan dapat ditunjukkan pada berbagai kelompok, akan tetapi pengendalian keuangan memiliki keunggulan khusus karena uang mudah diukur dan dihitung. Lab B. Laporan keuangan. Secara umum ada 3 bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran. Neraca digunakan untuk mengabarkan kondisi keuangan suatu organisasi pada suatu waktu tertentu, yang meliputi aktiva atau aset organisasi dan klaim atas aset tersebut. Laporan laba rugi. Kalau neraca menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, laporan laba rugi meringkas prestasi kerja keuangan perusahaan yang bersangkutan selama satu interval waktu tertentu. Berikut merupakan contoh laporan keuangan suatu organisasi. Laporan rugi laba diharapkan mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan, risiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional perusahaan. Selanjutnya, laporan aliran kas. Laporan aliran kas bertujuan memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Tujuan lain laporan aliran kas adalah memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu. C. Analisis laporan keuangan. 1. Analisis rasio. Analisis rasio keuangan yang mempunyai tujuan menghilangkan bias dalam evaluasi prestasi keuangan organisasi. Ada 5 kelompok analisis keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio aktivitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Yang kelima, rasio pasar. Kedua, perbandingan dalam analisis keuangan. Bagaimana menentukan baik tidaknya suatu prestasi organisasi? Jika suatu organisasi memperoleh kenaikan penjualan sebesar 10%, apakah itu baik? Jawabannya belum tentu. Jika sektor usaha atau perekonomian tumbuh dengan 20%, maka angka 10% tersebut tidak baik. Pesaing barangkali memperoleh kenaikan 30%. Meskipun organisasi mengalami kenaikan penjualan, tetapi pangsa pasar organisasi tersebut ternyata mengalami penurunan. Karena itu, prestasi organisasi perlu dibandingkan dengan standar tertentu. D. Penganggaran. 1. Pengendalian anggaran dan pusat pertanggungjawaban. Sistem pengendalian yang baik harus mampu mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Suatu bagian organisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan, pusat biaya, pusat keuntungan, dan yang terakhir pusat investasi. 2. Tipe anggaran. Tipe anggaran yang pertama, anggaran operasional. Tipe anggaran operasional yang paling umum adalah anggaran biaya, pendapatan, dan keuntungan. Yang kedua, anggaran keuangan. Anggaran keuangan mengintegrasi rencana keuangan dengan rencana operasional. Anggaran tersebut bermanfaat karena dapat mendeteksi rencana yang terlalu mahal, memungkinkan organisasi mengantisipasi tindakan yang diperlukan jika suatu alternatif dilakukan, dan melihat kondisi keuangan di masa mendatang. Yang ketiga, anggaran fleksibel dan anggaran tetap. Dalam perencanaan anggaran ada 3 jenis biaya yang harus diperhitungkan. Yang pertama, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. 4. Anggaran berbasis nol atau zero based budgeting. Zero based budgeting berbeda dengan pendekatan yang biasa. Anggaran ini dimulai dari situasi nol setiap tahun, seolah-olah baru pertama kali membuat anggaran. Kemudian setiap aktivitas yang masuk ke dalam anggaran tersebut harus dijustifikasi atau diberi pembenaran. Ada 3 langkah dalam metode anggaran tersebut. Yang pertama, memecah kegiatan ke dalam paket keputusan yang merupakan kegiatan dengan manfaat dan biayanya apabila aktivitas tersebut disetujui atau tidak. Yang kedua, mengevaluasi aktivitas-aktivitas dan kemudian merangking
aktivitas tersebut berdasarkan sumbangannya terhadap organisasi mulai dari yang paling penting ke yang paling tidak penting. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya berdasarkan ranking manfaat. Ranking tertinggi akan memperoleh dana secara penuh, sementara ranking terendah barangkali akan di-drop atau diberi dana tidak penuh. Selanjutnya, proses pembuatan anggaran. Proses penganggaran biasanya dimulai ketika manajer menerima ramalan ekonomi serta tujuan penjualan dan laba untuk tahun mendatang dari manajemen puncak bersama jadwal kapan pengukuran harus diselesaikan. Dalam beberapa organisasi, proses yang lebih disukai adalah dari atas ke bawah. Akan ditetapkan oleh manajer puncak tanpa atau hanya sedikit berkonsultasi dengan manajer tingkat bawah. Akan tetapi kebanyakan perusahaan lebih menyukai proses penganggaran dari bawah ke atas. Yang keenam, beberapa perilaku fungsional dan disfungsional dari anggaran. Sebagai sistem pengendalian, penganggaran mempunyai efek baik fungsional maupun disfungsional. Beberapa efek fungsional adalah meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan koordinasi organisasi, dapat digunakan sebagai signal perbaikan. Selanjutnya, membantu belajar dari pengalaman. Yang kelima, alokasi sumber daya dapat ditingkatkan. Yang keenam, meningkatkan komunikasi. Yang ketujuh, menolong manajer tingkat bawah mengetahui posisinya dalam organisasi. Yang kedelapan, membantu orang baru melihat kemana organisasi bergerak. Yang kesembilan, sebagai alat evaluasi. Selain efek fungsional, ada juga beberapa efek disfungsional anggaran. Antara lain, yang pertama, persepsi yang berbeda dari anggota organisasi terhadap anggaran. Yang kedua, komunikasi dan umpan balik dapat mengakibatkan ketidakpuasan manajer terhadap anggaran. Selanjutnya, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan eksternal. Pemerintahan keuangan eksternal merupakan proses verifikasi pencatatan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, pemeriksaan keuangan internal. Pemeriksaan keuangan internal dilakukan oleh akuntan internal dengan tujuan menjamin sumber daya organisasi dengan efektif. Ada yang ketiga, perbedaan antara akuntansi internal dan eksternal. Bisa dilihat di tabel bagaimana perbedaan antara akuntansi keuangan yang menjadi basis pemeriksaan keuangan eksternal dengan akuntansi manajemen yang menjadi basis pemeriksaan keuangan internal. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan makalah di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa manajer, khususnya manajer puncak, berkepentingan terhadap informasi keuangan yang ringkas karena dia tidak perlu mengetahui kegiatan operasional organisasi. Pengendalian keuangan meliputi laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan masa lampau dan anggaran yang merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Dengan adanya pengendalian keuangan, maka investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berdasarkan sesuai dengan rencana perusahaan. Sekian